kapten tim Malaysia ini sesumber guys. Dia mengatakan kalau Malaysia bertemu dengan Indonesia di Piala AFF 2024 ini, Malaysia akan memulangkan Indonesia lebih cepat guys. Apapun itu guys, kita doakan timnas kita meraih hasil yang terbaik di Piala AFF 2024 ini guys. Tak percaya dengan pemain U22 Timnas Indonesia bisa kalahkan Myanmar di kandang. Safe Sali, legenda Malaysia, akui malu dan bandingkan Malaysia yang ditahan imbang Cambodia dengan skor 2-2. Padahal Malaysia 49 pemain naturalisasi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kamu belum subscribe, buruan deh karena tombol itu nggak akan menggigit kok. Dan subscribe itu gratis, lebih murah dari kopi kamu hari ini. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia, memang sangat-sangat banyak pemain muda yang boleh bermain untuk pasukan kebangsaan. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda. Timnas Indonesia mencuri perhatian di laga perdana Piala AFF 2024 dengan kemenangan dramatis atas Myanmar. Bermain di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin, 19 2024 malam WIB, Garuda Muda sukses menundukkan tuan rumah dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Hasil ini menjadi bukti kehebatan skuad muda Indonesia yang mayoritas dihuni pemain U22. Sementara itu, legenda sepak bola Malaysia Safi Sali menyampaikan rasa malu melihat performa negaranya yang justru ditahan imbang 2-2 oleh Kamboja, meski diperkuat 9 pemain naturalisasi. Indonesia buktikan mental baja di Yangon. Ada yang sama kayak aku nggak guys ngeliatin timnas Indonesia tadi main lawan Myanmar. Agak pedih mata ini ngeliat permainannya ya bangku ya. Kalau sama coba follow dulu Arif Golangnya di follow jangan nonton doang. Mungkin karena aku terbiasa ngeliatin timnas isinya itu pemain diaspora semua. Jadi begitu ngeliat timnas pemainnya pemain lokal semua, aduh jomplang kali kualitasnya bangku. Ya walaupun di sini Indonesia menang ya, dan menangnya cuma menang tipis 1-0, dan aku cuma nonton setengah bawah doang di babak pertama. Itu aku ngeliatnya ya Allah pak, ngebosenin pak, ngantuk. Padahal tuh jam 7:30 mainnya bang. Di babak pertama itu aku ngeliat ya elah pak, tengahnya tuh kopong kosong. Terus skill individu pemain Indonesia ya elah pak, itu kontrol bola, begitu bola dikontrol pakai kaki itu mantulnya jauh kali bolanya, jadi gampang direbut. Begitupun juga waktu pas sprint, itu ketika sprint bawa bola itu bolanya mantulnya jauh-jauh, jadi gampang kerebut juga. Kalau misal tadi tuh yang turun adalah pemain diaspora kita ya, macam kayak Martin Pas, J.I.J, Tom Hai, Orat Mangun, habis 7-0 mungkin bisa kali ya teman-teman ya. Ya untung aja ini tuh Piala AFF, bukan kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita mah santai aja, level kita tuh Piala Dunia bangku, bukan Piala AFF lagi. Di ajang ini tujuannya cuma untuk melihat talenta-talenta muda kita mana yang cocok masuk ke timnas senior yang asli gitu. Nah menurut teman-teman dari pertandingan Indonesia lawan Myanmar tadi, kira-kira mana ke pemain Indonesia yang cocok bergabung sama timnas diaspora kita abangku? Coba tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu daerahnya seperti biasa. Yang masih ada gambar plus di sini dihilangin, jadi follow. Jangan nonton dong. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Ya, ujung-ujungnya Pratama Arhan kan, cuma itu akalnya. Soal pelatihnya nggak punya cara lain. Yang ini nggak senang dengan kemenangan timnas. Mau timnas menang model Pratama Arhan, mau pakai gol cantik, mau menang model undian pakai koin, pilih wayang atau angka 100, bodo amat. Pokoknya ujung-ujungnya menang. Kalau Vietnam, Myanmar, Filipina mengeluarkan pemain-pemain seniornya, memang berat. Artinya kalau senior ketemu senior udah nggak takut lagi tuh Indonesia. Ya kan, mau ketemu Vietnam lah, mau ketemu Thailand lah, mau ketemu siapapun udah nggak takut. Tapi kalau kelompok umur ketemu senior memang berat karena memang pengalamannya jauh. Apalagi kalau tadi Rais bilang Vietnam mau liburkan kompetisi, Thailand juga, mungkin negara lain juga demi AFF. Indonesia menurunkan yang U22 kebanyakan, mostly kira-kira 80% gitu, ya peluangnya berat. Tetapi dengan semua yang terjadi di Piala Asia U23, yang terjadi di kelompok senior, di mana confidence pemain-pemain Indonesia sudah sangat tinggi, bukan nggak mungkin juga sebetulnya bisa ke semifinal, final, atau bahkan juara. Tapi kalau saya bilang, jangan terlalu berharap Indonesia juara dengan pelatihnya Sintayong, dengan dipanggilnya Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, karena kalau benar
Vietnam menurunkan pemain senior, Iya. Myanmar juga pemain senior, berat. Berat melawan mereka, tergantung juga pertandingannya di mana ya, betul. home atau away gitu. Iya, iya. Tapi memang harus dibilang dari awal bahwa Indonesia sebetulnya targetnya memang juara, tetapi yang diturunkan adalah kebanyakan diperkuat tulang punggungnya oleh pemain U22 itu jauh lebih aman. Betul. Gitu loh. Jadi jangan memberi beban juga Soalnya kepada udah mereka beda karena jam pemain-pemain terbang muda juga ini sih. butuh jam terbang. Iya. Tapi kalau bisa jadi juara bonus gitu loh. Oke, oke. Masuk final bonus, semifinal juga oke gitu loh. Tapi jangan ada beban juara. Karena dengan asumsi yang tadi Vietnam tim senior, Turunin senior, Indonesia ya. hanya Iya. kelompok umur dalam tanda kutip nggak malu-maluin juga. Iya, iya, Bukan aib kalau nggak juara di AFF. Jadi menggampangkan dong berarti yang tadi kita Nggak sebutkan. menggampangkan juga karena memang menurut saya target PSSI sendiri setengah hati memberikan target juara itu kan. Erick Thohir ngomongnya ya kalau jadi Yang juara terbaik. bagus aja gitu ya yang kan. penting yang terbaik. Yang penting yang terbaik Iya, yang bisa iya. dicapai. Betul. Jadi nggak seperti yang Tegas harus juara gitu ya. di Piala Dunia kan sebetulnya juga nggak ada target Indonesia bisa lolos langsung. Target besarnya sebetulnya posisi 3 atau 4, Betul. ya kan? Nah, itu kan justru memberi keleluasaan kepada Sintayong untuk ya mungkin ada pro kontranya, dia coba-coba formasi, coba-coba strategi. Tapi kan so far setelah mengarahkan Arab Saudi peluangnya gede gitu loh ya kan. Jadi sekarang targetnya harus lolos ke putaran keempat paling enggak. Itu artinya Indonesia paling tidak Yang terbaik, di guys. posisi 3 atau 4. Sama sebetulnya di AFF juga dengan komposisi pemain kebanyakan U22, ya udahlah masuk final juga udah bagus. Kalau jadi juara ya bonus. Kapten Tim Nasional Malaysia, Dion Kools melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memicu kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara menjelang Piala AFF 2024. Meskipun Tim Nasional Malaysia tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Dion Kools dengan percaya diri menyatakan bahwa skuad Harimau Malaya akan memastikan Indonesia tidak akan melaju hingga semifinal. Jika kami bertemu dengan mereka baik di babak grup atau semifinal, kami akan memastikan mereka pulang lebih awal, ujarnya. Pernyataan Dion Kools yang penuh keyakinan ini menimbulkan Ya, lihat berbagai aja, guys. reaksi. Banyak yang mempertanyakan mengapa Dion begitu fokus pada Indonesia padahal mereka harus terlebih dahulu menghadapi lawan-lawan di grup mereka. Ada yang berpendapat bahwa ucapannya sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Wah, banyak bacot Kapten Malaysia nih guys. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat di Piala AFF. Malaysia akan memulangkan Indonesia lebih cepat, guys. Gimana guys menurut kalian, guys?